Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradidya Suyud. Saya dari T4202. Di mana di sini pada pertemuan kali ini, sini saya akan menjelaskan di mana soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri, di mana pada video yang pertama kali ini saya akan membahas persoalan nomor 1. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan di mana saya akan melakukan pembahasan di PowerPoint untuk mempermudah. Oke, baik. Lanjut ke persoalan yang tadi, di mana di sini ada sampel soal, di mana di sini terdapat 3 perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, lalu juga ada pengolahan makanan. Nah, ketiga perusahaan ini menanyakan adanya perbedaan ataupun tidak adanya perbedaan dan juga tidak adanya perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varian yang homogen. Nah, sini tuh H0 kan sama dengan, jadi tidak ada perbedaan. Nah, untuk H0-nya, nah di sini juga saya salah menuliskan, harusnya sama dengan bukan tidak sama dengan. Lalu kita juga jangan sampai terkecoh untuk menentukan menolak atau tidak menolak. Lalu H1-nya otomatis diketahui bahwa di sini itu tidak sama dengan untuk H1-nya. Jadi untuk H1 itu adanya terdapat perbedaan yang nyata pada populasi pada keuntungan tahunan per karyawan pada 3 perusahaan ini. Lanjut langsung ke statistik uji. Nah, di sini tuh di analisis variansinya itu saya langsung menuliskan hasilnya. Harusnya itu saya jelaskan dulu. Mungkin saya akan menjelaskan secara lisan saja. Nah, di sini tuh kita harus mencari X bar 1, 2, 3, di mana X bar 1, 2, 3 ini adalah X bar dari ketiga perusahaan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu yang pertama untuk mencari X bar perusahaan pertama tuh kita kan udah diketahuin di sini nih. Nah, ada angka-angkanya. Nah, di sini tuh dijumlahkan 49,1, 43,4, 32,9, 27,8, 38,3 dijumlahkan lalu dibagi 5. Nah, setelah itu ketemulah hasilnya 38,83. Itu untuk perusahaan satu. Perusahaan kedua juga sama seperti yang tadi caranya, dimana jumlahkan ke semua angkanya lalu dibagi 5. 5 itu dari mana? 5 itu merupakan N dari tiap perusahaan atau jumlah keseluruhan. Lalu juga X bar yang ketiga juga sama seperti itu, dijumlahkan lalu dibagi 5. Nah, yang terakhir itu kita suruh mencari X bar, dimana dari X keseluruhan. Nah, cara mencarinya itu gimana? Dimana tadi setelah hasil yang tadi sudah dicari dari setiap ke perusahaan, nah jumlahkan lalu habis itu dibagi 3. Nah, hasil-hasil dari X bar 1, X bar 2, X bar 3 dijumlahkan lalu dibagi 3. Ini merupakan hasil dari X bar keseluruhan. Lalu juga jangan lupa kita itu menuliskan N kecil atau jumlah dari keseluruhan dari tiap perusahaan, di mana N15, N25, dan N35 dari data yang ada di sini. Lalu juga ada N besar, di mana N besar itu merupakan jumlah dari keseluruhan semua perusahaan. Nah, jumlah dari semua keseluruhan perusahaan ini kan ada 15. Tinggal tuliskan. Nah, 15. Nah, K ini apa? K ini merupakan jumlah kolom. Nah, di sini kan terdapat ada 3 kolom. Lalu setelah didapatkan semua hasilnya, langsung kita masukkan ke rumus SSB. Yang pertama kita mencari SSB, di mana rumus SSB ini adalah N1
dikali X bar 1 dikurangi X bar keseluruhan kuadrat ditambah N2 kali X bar 2 kurangi X bar keseluruhan kuadrat tambah N3 dikali X3 X bar 3 dikurangi X bar keseluruhan kuadrat. Nah, kan tadi sudah didapat nih angka-angkanya, tinggal dimasuk-masukkan dari X bar pertama, X bar kedua, dan ketiga. Lalu dijumlahkan. Sudah dijumlahkan, dapatkan hasil yaitu 418,14. Nah, lanjut. Yang kedua, di sini kita disuruh mencari SST. Nah, di mana di sini tuh terdapat rumus yaitu seperti pada gambar sini ada sigma K 1 sama dengan 1, lalu sigma N J sama dengan 1, lalu YIJ kuadrat min Y kuadrat per N besar. Nah, di sini untuk cara mudahnya aja jelaskan. Jadi maksud dari YIJ ini dimana dari data-data setiap perusahaan ini semuanya dikuadratkan. Nah, dari 49,1 sampai 15,8 itu dikuadratkan, jumlahkan, setelah itu dikurangi. Nah, dikurangi itu Y kuadrat ini merupakan hasil dari jumlah dari perusahaan satu dijumlahkan hasilnya, lalu perusahaan kedua juga dijumlahkan, perusahaan ketiga juga dijumlahkan. Nah, setelah terdapat jumlah dari perusahaan satu, lalu juga jumlah perusahaan kedua dan jumlah perusahaan ketiga itu dijumlahkan. Nah, didapatlah 518,2 kuadrat dibagi N besar, di mana N besar itu jumlah keseluruhan data yang ada pada perusahaan itu adalah 15. Setelah dijumlahkan, dapatkanlah hasilnya yaitu 195,557. Lanjut, di sini kita mencari SSW, di mana SSW itu rumusnya SST dikurangi SSB, di mana sudah diperoleh tadi hasilnya yaitu SSB dan SST. Tinggal masukkan, di mana SST-nya yaitu 125,925,56 dikurangi 418,14. Peroleh hasilnya seperti ini. Lalu juga ada MSB, di mana SSB dikurangi K min 1. Nah, SSB-nya kan tadi udah diketahui nih, 418,14 dibagi K min 1. Kan tadi sudah diperoleh juga yaitu 3. K dikurangi 1 sama dengan 2, lalu peroleh hasilnya seperti ini. Lalu juga yang suruh mencari MSW, di mana MSW ini ialah rumusnya SSW per N besar dikurangi K. Langsung dari peroleh tadi kan SSW-nya yaitu 1507,42 dibagi N besarnya itu 15 dan K-nya itu 3, diperoleh hasilnya 125,62. Lalu yang terakhir yaitu F, dimana kita masukkan MSB, rumusnya itu MSB per MSW yang tadi sudah diperoleh hasilnya dari penjumlahan yang sebelumnya yaitu 209,07 dibagi 125,62, diperoleh hasilnya 1,66. Lalu di sini saya membuat tabel kesimpulan, bukan tabel kesimpulan, maksudnya tabel data yang sudah diperoleh yaitu tabel ANOVA, di mana di sini tinggal kita masukkan saja yang data-data yang sudah diperoleh tadi, di mana pada antara perawatan ini yaitu diperoleh dari SSB, lalu juga yang 150 itu diperoleh dari yang SSW 2 ini dari tadi K dikurangi 1, lalu juga yang 12 ini N besar dikurangi K yaitu 3. Tinggal masukin aja data yang sudah diperoleh tadi pada saat penjumlahan yang tadi sudah kita lakukan. Masuk ke proses selanjutnya yaitu daerah kritis, di mana
pada daerah kritis ini kita sudah tahu di mana alfanya itu 0,05 yang sudah tadi diketahui pada awal-awal. Nah, di daerah kritis ini kita tuh disuruh mencari V1 dan V2 untuk menentukan nanti F-nya. Nah, di sini V1 yaitu rumusnya K kurangi 1 dan juga V2 ini rumusnya K dikali N dikurangi 1. Nah, tinggal masukin data yang sudah kita punya tadi sebelumnya, diperoleh hasilnya seperti ini. Itu V1 hasilnya 2 dan V2 hasilnya 12. Lalu kita masukkan ke rumusnya, di mana F yaitu alfanya tadi 0,05 dan juga V1-nya 2 dan V2-nya 12. Langsung kita lihat ke tabel F, di mana di tabel F itu pada 0,05 kolom 2 lalu baris 12 diperoleh hasilnya 3,89. Nah, untuk kriteria ujinya yaitu terima H0 apabila F itu lebih kecil daripada F hasil yang kita tadi kerjakan. Lalu diperoleh kesimpulan. Jadi kesimpulan pada redaksi yang kita kerjakan itu pada soal pertama ini dapat disimpulkan yaitu yang dapat diambil adalah maka diterima H0 karena F hitung lebih kecil dari F hasil yang tadi sudah kita cari pada tabel F, atau juga 1,66 lebih kecil dari 3,89, maka didapat tidak terjadi perbedaan nyata pada populasi untuk keuntungan tahunan karyawan pada ketiga perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan soal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung chat personal aja. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.